Nah, bicara soal kehidupan yang lebih baik, kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang ada hubungannya juga pastinya dengan satu kata yang disebut dengan kebaikan. Nah, kebaikan apa Mas Bro yang akan kita bahas kali ini? Kebaikan yang akan kita bahas kali ini yaitu kebaikan yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita memelihara cinta dan menghilangkan dendam. Atau mungkin bahasa anak muda zaman sekarangnya, gimana caranya kita bisa ngilangin galau Mas Bro, dan kita bisa mendapatkan cinta yang membuat kita bahagia. Wis, mantap ya. Nah, bagi kamu yang sekarang mungkin sedang mengalami kegalauan, kegundahan, atau kebingungan yang ada hubungannya dengan perasaan cinta, perasaan dendam, kenapa gue belum bisa maafin dia, dan segala macamnya, ini adalah video dan audio yang tepat buat kamu. Oke? Jadi gini teman-teman, kalau dalam hidup ini sebenarnya saya selalu bilang semuanya bisa diterjemahkan menggunakan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mengenai pertanyaan, kenapa sih dalam hidup ini Mas Bro, ada orang yang belum bisa memaafkan orang lain, tapi kenapa juga ada orang yang bisa memaafkan orang lain dengan mudah? Kenapa di dunia ini juga Mas Bro, ada orang yang kalau move on-nya itu lama banget, tapi ada juga orang yang mungkin move on-nya cepet banget. Dan gimana juga sih Mas Bro, kenapa dalam hidup ini ada sesuatu hal yang disebut dengan cinta yang bertahan lama, tapi ada juga kenapa dalam hidup ini ada cinta yang kayaknya cuma sekedap mata gitu. Apa yang menyebabkan itu semua? Teman-teman, saya selalu bilang, hidup ini adalah seperti proses menanam. Betul, hidup seperti proses menanam. Kalau kita bicara soal proses menanam, kita selalu berbicara mengenai hukum tabur dan hukum tuai. Apa yang kamu tanam pasti akan sesuai dengan apa yang akan kamu tuai. Contoh, kamu nanam mangga, pasti akan keluar buah mangga. Nggak mungkin kamu tanam buah mangga, bibit buah mangga, tiba-tiba keluarnya apel, itu nggak mungkin. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Apapun yang kamu tanam, itu semua akan muncul kembali kepada kamu seperti apa yang kamu tanam. Nah, hubungannya apa Mas Bro? Jadi gini, semua perasaan dalam hidup kamu itu bisa awet atau berkembang, kuncinya cuma satu, harus selalu dipupuk. Sekali lagi ya, semua perasaan itu bisa berkembang dan menjadi awet, syaratnya cuma satu, harus selalu kamu pupuk. Maksudnya dipupuk tuh bagaimana Mas Bro? Jadi gini, kalau kita bicara soal perasaan, coba, kamu inget gak sih, kalau kamu sedang mengalami perasaan benci, dan perasaan benci kamu itu susah hilang, kamu sadar atau gak sadar, pasti kamu yang terus-menerus membuat rasa benci itu gak bisa hilang. Nah, gini, kamu lagi benci sama orang, anggaplah kamu lagi benci dengan teman kamu yang namanya Budi. Kamu lagi kesel banget sama Budi, karena Budi ini nipu kamu, atau mungkin ngambil gebetan kamu. Kamu kesel banget, keselnya setengah mati, ya kan? Nah, ketika kamu udah kesel sama Budi, sebenarnya itu nggak bertahan lama. Rasa apapun, perasaan apapun, itu sebenarnya ada masa kadaluarsanya. Sekali lagi, perasaan apapun sebenarnya ada masa kadaluarsanya. Cuman, masa kadaluarsanya ini bisa diperpanjang dengan syarat dipupuk. Cara mupuknya begini, contohnya saya benci dengan teman saya namanya Budi misalnya. Gue kesel banget sama Budi, karena Budi misalnya nipu gue. Nah, ketika saya kesel, rasa kesel ini sebenarnya nggak bertahan lama. Cuman, ketika rasa kesal ini mau habis, tiba-tiba saya ngeliat foto Budi lagi, tiba-tiba saya ngomongin Budi lagi sama teman saya yang lain, sehingga rasa kesal yang tadinya harusnya habis, dipupuk lagi, karena saya inget dia lagi, karena saya bicarain dia lagi. Jadinya rasa kesal yang tadinya tinggal dikit, muncul lagi. Karena kenapa? Karena saya pupuk secara sadar maupun tidak sadar dengan membicarakan dia lagi, memikirkan dia lagi. Itu masalahnya. Nah, begitu juga dengan kamu.
Bagi kamu yang sekarang susah move on dengan hal apapun, dengan pasangan, dengan bos kamu yang mungkin mecat kamu, dengan orang tua kamu mungkin yang nyakitin kamu, dengan kakak adik kamu yang ngecewain kamu, apapun masalah kamu tidak bisa move on. Masalahnya karena kamu selalu memupuk perasaan kecewa dan benci kamu dengan cara terus membicarakan mereka, terus mengingat mereka, dan terus-menerus melihat barang-barang yang berhubungan dengan mereka. Betul, kalau kamu sekedar melihat barang-barang yang berhubungan dengan mereka, itu bisa memancing perasaan lama kamu untuk kembali kepada kamu seandainya masa kadaluarsa perasaan itu belum hilang. Itu rahasianya. Kamu lagi galau sama mantan kamu, jangan melihat hal-hal yang berhubungan dengan mantan kamu. Buang itu semua, tutup itu semua, hilangkan itu semua, sampai kamu hilang tadi perasaan-perasaannya sama mantan kamu. Baru kamu boleh lihat lagi, itu kuncinya. Nah, begitu juga dengan perasaan kamu terhadap bos kamu yang mungkin nyebelin. Kamu kesel sama bos kamu. Kalau ada teman saya curhat, bro, gue kesel banget sama bos gue. Kenapa bos gue nyakitin gue? Saya langsung bilang, tinggalin kantor itu. Loh, terus gue gak punya pekerjaan dong. Biarin. Lebih baik kamu tidak punya pekerjaan untuk sementara daripada kamu punya pekerjaan untuk sementara tapi kamu ngeluh terus. Rezeki kamu kalau ngeluh menjadi jauh. Ya. Jadi satu-satunya cara teman-teman untuk bisa menghilangkan perasaan dendam, benci, dan perasaan-perasaan lain yang salah adalah jangan kamu pupuk dengan membicarakan mereka lagi, jangan kamu pupuk dengan melihat hal-hal yang berhubungan dengan mereka lagi, dan jangan kamu pupuk perasaan itu dengan melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan mereka lagi. Jangan, hentikan sampai perasaan kamu itu hilang dengan sendirinya, terbawa oleh waktu. Ya, jadi kalau ada yang bilang, bro, perasaan itu bisa hilang terbawa dengan waktu, terkikis oleh waktu. Betul, perasaan itu bisa hilang terkikis oleh seiring berjalannya waktu, itu benar. Tapi, ya ada tapinya, kalau cuma berdasarkan waktu, itu salah. Waktu tidak akan berfungsi apa-apa kalau kamu terus-terusan ngungkit masa lalu, kalau kamu terus melihat ke belakang. Ya, kalau kamu terus melihat ke belakang, mau 10 tahun pun kamu tidak bisa move on. Nah, kuncinya supaya move on gimana? Melihatnya ke depan, ya. Hilangkan segala hal yang berhubungan dengan orang-orang yang kamu benci tadi. Berikan semua waktu sampai nanti waktu menyembuhkan luka kamu. Baru deh lihat lagi barang-barang tadi. Ketika perasaan kamu, feeling kamu terhadap orang tersebut sudah hilang. Oke? Nah, itu gimana caranya menghilangkan perasaan negatif atau perasaan yang salah. Nah, bagaimana kalau saya ingin yang namanya melestarikan perasaan-perasaan yang benar, mas bro? Seperti gimana sih caranya gue bisa memperpanjang hubungan asmara gue sama pasangan gue, sama istri atau suami gue, sama pacar gue, atau mungkin sama orang tua gue? Ada tipsnya nggak sih? Caranya gimana? Ada. Kalau ada orang bilang, bro, ada nggak cinta yang abadi? Cinta yang abadi itu tidak ada. Cinta yang abadi itu adalah cinta yang terus kamu pupuk setiap saat. Kalau cinta itu abadi, cinta yang paling abadi itu hanyalah cinta Tuhan kepada umatnya. Tapi cinta selain Tuhan kepada umatnya gak ada yang abadi. Cinta yang paling abadi itu adalah cinta yang terus kamu pupuk setiap saat, supaya cinta itu terus bergelora dalam hati kamu terhadap orang itu. Itu rahasianya. Ya. Nah, cara memupuk cinta itu sederhana. Cara memupuk cinta itu sederhana, sesederhana kamu memberikan perhatian kepada orang yang kamu kasihi. Betul, perhatian. Satu kata yang sederhana, tapi kerap kali orang-orang itu lupa atau pura-pura lupa bahwa perhatian itu penting. Sekarang saya tanya, bagi kamu yang sudah berpasangan, saya mau tanya, kapan terakhir kali kamu mengucapkan selamat pagi kepada pasangan kamu? Kapan terakhir kali kamu mengucapkan selamat malam kepada pasangan kamu? Kapan terakhir kali kamu mengucapkan selamat makan kepada pasangan kamu? Kapan? Kalau mungkin kamu baru awal-awal pacaran, kamu sering mengucapkan hal itu ya. Tapi bagaimana setelah kamu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun pacaran? Masih ada ritual seperti itu gak? Kalau kamu ritual seperti itu aja udah hilang, jangan salahin siapa-siapa, kualitas cinta kamu pun beda. Karena kualitas cinta kamu akan bergantung dari seberapa intens, seberapa kuatnya kamu terus memupuk rasa cinta itu dengan perhatian. Masuk akal ya? Begitu juga dengan orang tua. Wahai orang tua,
anak Anda itu butuh perhatian. Perhatian Anda bagi anak Anda itu jauh lebih berharga daripada 1 miliar rupiah yang Anda berikan bagi anak Anda. Kenapa? Karena perhatian Anda bagi anak Anda itu yang bisa memupuk rasa cinta antara orang tua dan anak tadi supaya terus bergelora. Begitu juga dengan kamu sebagai anak, teman-teman. Kamu juga harus terus memberikan perhatian pada orang tua. Karena apa? Karena orang tua pun harus kamu kasihi dengan cara menjaga cinta kasih kamu dengan mereka melalui perhatian. Nah, jadi kalau ada yang nanya, "Mas bro, gue pengen hubungan cinta gue awet." Caranya gampang, pupuk terus setiap hari dengan bertanya, hari ini gue udah mupuk cinta sama pasangan gue belum ya? Gue udah ngucapin selamat pagi belum sih ke pasangan gue? Gue udah ngucapin selamat malam belum sih ke pasangan gue? Gue udah perhatian belum sih ke pasangan gue? Kalau udah, bagus. Tapi kalau belum, hati-hati. Ya, hati-hati karena bisa jadi dengan kecuekan kamu, dengan ketidakpedulian kamu, cinta pasangan kamu menjadi kadaluarsa. Itu fakta. Ya. Jadi bagi kamu sekarang yang mungkin sudah mendengarkan saya sampai menit dan detik sekarang, kamu sudah ada gambaran jelas bahwa ternyata masalah gue di sini. Selama ini gue mendapatkan kebuntuan dalam percintaan gue karena gue terlalu cuek. Gue lupa memberikan perhatian, ternyata gue baru tahu kalau yang namanya perasaan itu bisa kadaluarsa. Dan satu-satunya untuk memperpanjang masa kadaluarsa dari perasaan kamu adalah dengan cara dipupuk. Betul, harus selalu dipupuk. Baik itu sama pasangan, anak, orang tua, atau siapapun yang ingin kamu perpanjang hubungannya dengan kamu. Sekarang prakteknya adalah sederhana. Mulai detik ini, kamu selalu bertanya kepada diri kamu sendiri setiap hari. Pertanyaannya adalah sederhana. Hari ini gue udah memupuk perasaan gue kepada si A belum ya? Si A itu adalah orang yang kamu mau hubungannya diperpanjang dengan kamu. Bisa pasangan, bisa temen, bisa relasi kerja kamu. Udah dipupuk belum ya perasaan gue sama dia? Caranya gimana mupuknya? Udah gue kasih perhatian belum ya dia? Karena kalau gue udah ngasih perhatian ke dia, berarti udah aman. Ya, rasa gue dengan dia bisa diperpanjang. Itu aja, ya. Jadi pertanyakan diri kamu, gue udah memberikan perhatian belum ya sama si A, si B, si C, yaitu orang yang gue kasihi dan orang yang mau gue pupuk perasaan cintanya. Kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum, buruan kasih perhatian sebelum masa kadaluarsa itu habis, ya. Karena sekali lagi, faktanya semua perasaan itu ada masa kadaluarsanya. Terus perpanjang perasaan yang benar dengan memperpanjang masa kadaluarsanya menggunakan perhatian. Dan sudahi perasaan yang salah dengan cara mempercepat masa kadaluarsanya dengan tidak mengingat-ingat lagi orang-orang yang membuat kamu kesal sampai waktu menyembuhkan kamu. Itu untuk perasaan yang salah. Oke? Jadi dengan audio dan video yang singkat ini saya ingin supaya kamu tercerahkan. Tidak ada lagi pertanyaan kenapa gua galau, dan tidak ada lagi pertanyaan gimana cara gua memperpanjang hubungan cinta gua dengan pasangan. Karena apa yang saya katakan tadi, kalau kamu praktekkan bisa merubah hubungan kamu dengan siapapun. Sekali lagi, dengan siapapun menjadi hubungan yang lebih sehat, normal, dan lebih indah pastinya. Oke? Silakan praktekkan dan sebarkan video ini kepada orang-orang yang mungkin kamu butuh bantu dalam hal hubungan mereka supaya mereka menjadi manusia yang lebih bahagia. Oke?